Bismillah, Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Basoka, bahas materi dan soal fisika. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang gerak, yaitu gerak melingkar. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf karena di video yang lalu, video tentang gerak melingkar beraturan, ada beberapa poin-poin yang belum sempat dibahas, maka poin-poin itu akan dibahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Yang keenam yaitu gaya sentripetal dengan simbolnya Fs. Kalian masih ingat hukum Newton yang kedua? Hukum Newton yang kedua yaitu sebuah benda yang diberikan gaya maka akan menghasilkan percepatan. Sigma F sama dengan M dikali A. Hukum Newton kedua ini juga digunakan pada gerak melingkar. Namun, komponen yang dipakai yaitu komponen radial, di mana percepatannya yang dipakai adalah percepatan sentripetal. Nah, di video yang lalu sudah dijelaskan apa itu percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal arahnya menuju ke pusat lingkaran, maka gaya yang dihasilkan arahnya juga menuju ke pusat lingkaran. Seperti yang dikatakan Newton, bahwa untuk menarik benda dari jalur alaminya diperlukan gaya total ke samping. Kalau lupa, coba cek di video yang lalu ya. Nah, gaya ke samping inilah yang disebut dengan gaya sentripetal, sehingga benda tersebut dapat bergerak melingkar. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diperoleh persamaan gaya sentripetal yaitu Fs sama dengan M dikali As. Karena nilai percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R, maka persamaannya menjadi Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R atau M dikali omega kuadrat R, di mana Fs merupakan gaya sentripetal dengan satuan Newton. Selanjutnya yaitu hubungan roda-roda. Keadaan yang pertama ketika dua roda sepusat atau seporos. Jadi ada roda A yang jari-jarinya besar dan roda B yang jari-jarinya kecil. Kedua roda tersebut saling menempel atau berdekatan, dia seporos. Bukan seperti koin 1000 yang jadul, yang tengah-tengahnya kuning, pinggirannya perak. Bukan seperti itu. Nah, untuk keadaan ini, ciri-cirinya yaitu kecepatan sudutnya sama antara roda A dengan roda B. Yang kedua, keadaan ketika kedua roda tersebut bersinggungan atau saling menyenggol. Ini seperti gear yang ada di jam tangan atau jam dinding ya, pernah lihat nggak? Nah, untuk keadaan seperti ini, ciri-cirinya yaitu kecepatan linearnya sama antara roda A dan roda B. Yang ketiga, keadaan ketika kedua roda dihubungkan dengan tali. Seperti yang ada pada sepeda ya, gear-gearnya dihubungkan dengan rantai, seperti itu. Nah, ciri-ciri untuk keadaan ini sama seperti keadaan ketika kedua roda saling bersinggungan. Selanjutnya poin ke-8. Di poin ini kita akan menemukan hubungan antara gerak lurus dengan gerak melingkar pada perpindahan, kecepatan, dan percepatannya. Perpindahan pada gerak lurus atau disebut dengan perpindahan linear, nilainya sama dengan perpindahan sudut dikali jari-jari lingkaran, atau theta dikali R. Persamaan ini didapat ketika sebuah benda berputar membentuk lingkaran, maka jarak yang ditempuh akan setara dengan keliling lingkaran itu sendiri, yaitu 2πr, di mana 2π-nya merupakan perpindahan sudut. Maka persamaannya yaitu perpindahan linear sama dengan perpindahan sudut dikali dengan jari-jari lingkaran. Hal ini juga berlaku untuk kecepatan dan percepatan linear, di mana kecepatan linear nilainya sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari lingkaran atau omega R, dan percepatan linear nilainya sama dengan percepatan sudut dikali dengan jari-jari lingkaran atau alfa dikali R. Ini persamaan perpindahan kecepatan dan percepatan pada gerak lurus. Jika diubah ke dalam komponen gerak melingkar,
Maka nilai percepatan sudutnya sama dengan S per R, lalu kecepatan sudutnya sama dengan V per R, dan percepatan sudutnya sama dengan A per R, di mana alfanya merupakan percepatan sudut dengan satuan radian per second kuadrat. Untuk keterangan mengenai simbol-simbol yang lain dapat dilihat di video yang kemarin ya. Sekarang kita sudah mengetahui hubungan antara gerak lurus dengan gerak melingkar. Maka persamaan pada hubungan roda-roda ini dapat diubah. Omega A dapat menjadi VA per RA. Omega B menjadi VB per RB. Lalu untuk VA diubah menjadi omega A dikali RA. VB menjadi omega B dikali RB. Nah, itu dia akhir dari penjelasan submateri gerak melingkar beraturan atau GMB. Ternyata setengah halaman sendiri ya. Sekarang kita lanjut ke gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Sebenarnya GMBB ini nggak susah-susah banget sih. Kita tinggal ingat-ingat lagi rumus-rumus yang ada di GLBB. Kalau kalian lupa, coba lihat video materi gerak lurus yang ada di channel ini. Ini dia cuplikan persamaan-persamaan yang ada di gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, kalau di GLBB, VT sama dengan V0 plus minus AT. Kalau di GMBB, V-nya jadi omega, A-nya jadi alfa. Jadinya, omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa T. Yang kedua, kalau di GLBB, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Kalau di GMBB, V-nya diganti omega, A-nya diganti alfa, S-nya diganti theta. Sehingga jadinya omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa theta. Yang ketiga, nah ini dia rumus yang ada kata-kata uniknya supaya kalian mudah ingat. Apa kemarin? Seafood jalannya setengah ati-ati. S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Itu kalau yang di GLBB. Kalau yang di GMBB, yaudah tinggal ganti S-nya jadi theta, V-nya jadi omega, A-nya jadi alfa. Jadinya, theta sama dengan omega 0T plus minus setengah alfa T kuadrat. Sekarang kita masuk ke beberapa kasus yang ada di gerak melingkar. Yang pertama, ayunan konik. Ayunan konik atau bola tambatan ini ya gambarnya. Merupakan permainan bola yang dimainkan dengan cara mengikat sebuah bola ke tiang dengan tali. Ketika bola dipukul, maka ia akan berputar mengelilingi tiang. Gitu ya, seperti yang ada di gambar ini. Kita mau cari tahu gaya-gaya yang bekerja pada ayunan konik ini dan arahnya. Di sini ada, bukan setan ya. Ini ada tali yang mengikat ke bola. Tali ini akan memiliki gaya tegang tali sebesar T. Maka jika diuraikan menjadi komponen vektornya, jika ke sumbu X kanan ya ke sini akan menjadi TX. Jika ke sumbu Y maka akan menjadi TY. Lalu yang kita tahu bahwa kalau dia bergerak melingkar maka akan ada gaya sentripetal yang arahnya kemana? Menuju ke pusat lingkaran. Ingat ya, menuju ke pusat lingkaran. Berarti ke sini. Ya. Terus ada besaran apa lagi? Ada percepatan sentripetal. Kemana arahnya? Sama, ke pusat lingkaran. Kemudian ada apa lagi? Karena bolanya memiliki massa, maka akan ada gaya yang dipengaruhi gravitasi, yaitu gaya berat. Arahnya ke bawah. Itu dia gaya-gaya yang mempengaruhi ayunan konik ini dan arahnya. Terus kita tentukan persamaan-persamaannya. Yang pertama TX. Ingat ya, kalau dia berhimpit sama sudut, maka pakainya cos. Maka nilai TX ini sama dengan T cos alfa. Karena arah gaya sentripetal ke arah pusat lingkaran,
maka nilai Tx sama dengan gaya sentripetalnya, di mana Fs sama dengan M dikali As, massa dikali percepatan sentripetal. Kemudian Ty, ingat ya, kita ulang lagi, kalau sudutnya ini berhimpit, sudut alfa ini berhimpit antara T dengan Tx, maka pakainya cos. Kalau dia berseberangan, ini sudut, ini seberangnya sudut nih. Kalau dia berseberangan sudut, maka pakainya sin. Jadi si Ty ini nilainya sama dengan T sin alfa. Kemudian Ty ini sebagai gaya yang mengimbangi berat bola, maka Ty nilainya sama dengan gaya berat, atau Ty sama dengan M dikali G, massa dikali gravitasi. Lalu tegang talinya atau resultan dari Tx dan Ty dapat dicari menggunakan persamaan Pythagoras. T sama dengan akar Tx kuadrat plus Ty kuadrat. Kasus yang kedua yaitu benda yang diputar pada bidang vertikal. Ini gambarnya, di mana T merupakan gaya tegang tali dan W merupakan gaya berat si benda yang diputar tersebut, dengan satuan keduanya yaitu Newton. Di sini ada poin yang harus diingat, bahwa semua gaya yang menuju pusat lingkaran nilainya positif, ya, bukan minus. Kemudian persamaan hukum Newton kedua dipakai untuk menganalisis gaya tegang tali pada setiap posisi, yaitu sigma Fs sama dengan M dikali As. Maka gaya tegang tali pada masing-masing posisi yaitu pada posisi A, di atas ya bendanya, total gaya sama dengan T ditambah W sama dengan M dikali As. Ingat ya, gaya tegang tali arahnya menuju ke pusat lingkaran, W arahnya ke bawah. Keduanya karena sama-sama menuju pusat lingkaran, nilainya positif. Kemudian W-nya dipindah, W sama dengan mg, maka persamaannya menjadi T sama dengan M dikali As minus mg. Sekarang saat bendanya di posisi B. Total gaya yang bekerja di posisi B ini, pertama ada gaya tegang tali yang arahnya ke pusat lingkaran, kemudian ada gaya berat yang arahnya ke bawah, tapi karena di sini membentuk sudutnya menghimpit ya, maka jika gaya beratnya ingin diproyeksikan ke T, harus dikali cos alfa. Sehingga persamaannya menjadi T plus W cos alfa sama dengan M dikali As. Kemudian dipindah posisinya menjadi T sama dengan M dikali As dikurang M dikali G cos alfa. Kemudian ketika bendanya di posisi C, gaya total yang bekerja pada posisi T, coba lihat ya sebelum saya buka rumusnya. Yang pertama ada gaya tegang tali yang ke arah pusat lingkaran. Kemudian ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi di sini siapa yang positif, siapa yang negatif? Yang positif yang ke arah pusat lingkaran, yaitu T. Yang negatif siapa? Yang negatif W, karena dia berlawanan arah yang menuju pusat lingkaran. Sehingga gaya total yang bekerja yaitu T dikurang W sama dengan M dikali As. Kemudian kita pindah ruaskan sehingga menjadi T sama dengan M dikali As ditambah Mg. Kemudian yang terakhir di posisi D. Pada posisi D, gaya total yang bekerja, pertama ada gaya tegang tali yang menuju pusat lingkaran, kemudian ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Lalu di sini seperti biasa ya, ada sudut, maka W-nya diproyeksikan ke sini. Jadi positif, kan ke pusat kan? Jadinya positif. Karena sudutnya berhimpit dengan T dan W, maka pakainya cos. Sehingga persamaannya menjadi T ditambah W cos alfa sama dengan M dikali As. Dimana alfanya siku-siku, sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Jadi cos 90 derajat sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi
T sama dengan M dikali AS. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, Assalamualaikum.